Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk pada halaman ke-116, hijrah pertama menuju negeri Ethiopia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana beratnya dakwah Rasul dan juga para sahabat, sehingga sebagian mereka mendapatkan siksaan dari tokoh-tokoh dan juga para pembesar Quraisy. Akhirnya kemudian Nabi SAW memutuskan, tentu atas permintaan para sahabat juga, untuk melakukan hijrah pertama kali. Karena hijrahnya para sahabat itu 3 kali. 1 dan 2 ke Habasyah, dan yang terakhir ke Madinah. Jadi ke Habasyah itu 2 kali, baru terakhir ke Madinah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika melihat bagaimana peritnya para sahabat ketika mengemban dakwah Islam ini, akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke Ethiopia. Ada yang mengatakan bahwa jumlah yang hijrah kala itu, maksudnya pada hijrah pertama menuju Ethiopia ini, di mana jumlahnya 11 laki-laki dan 4 wanita. Jadi semua jumlahnya 15 orang. Di antaranya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dan juga istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hudzaifah ibn Utbah dan juga istrinya Sahlah bintu Sahil. Kemudian juga Abu Salamah ibnu Abdul Asad dan juga istrinya Ummu Salamah ibn Umayyah. Kemudian juga Amir ibn Rabi'ah al-Anazi dan juga istrinya Laila bintu Abi Hathama. Ini yang berkeluarga. Jadi 4 keluarga yang melakukan hijrah pertama adalah keluarga Utsman, Abu Hudzaifah, Abu Salamah dan Amir ibn Rabi'ah. Adapun laki-laki yang tidak membawa keluarga, di sana ada Zubair ibn Awam, kemudian Mus'ab ibn Umair, Utsman ibn Mad'un, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, Suhail ibn Baydha, Hatib ibn Amr, dan Abu Sabrah ibn Abi Rahim. Inilah 15 manusia yang pertama kali hijrah ke Ethiopia. Dan keluarga yang pertama kali hijrah adalah keluarga Utsman. Dialah orang kedua dari keluarga yang hijrah setelah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Pertanyaan pun muncul, kenapa Nabi SAW mengarahkan ke tempat yang jauh yang menyeberangi lautan? Padahal orang-orang Arab itu tidak terbiasa menyeberangi lautan, apalagi dengan perjalanan yang sangat jauh sekali. Dari Mekah ke Habasyah Ethiopia itu kan perjalanan yang melelahkan itu.
berbulan-bulan baru sampai ke sana. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menempatkan para sahabat yang hijrah itu di negeri yang ada hubung kait dengan orang Arab. Dia tidak mau. Umpamanya ke negeri atau ke kabilah-kabilah tertentu yang masih bisa dijangkau oleh orang-orang Arab, baik secara jarak atau secara politik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mencari tempat yang tidak ada hubung kait sama sekali dengan orang-orang Arab. Itulah negeri Habasyah atau Ethiopia. Lah negeri Habasyah sendiri adalah negeri yang sangat jauh sekali. Apalagi negeri itu dikenal sebagai negeri maju di zaman itu, negeri ketiga termaju di dunia. Tentu pertama Kisra yang ma'ruf rajanya Persia. Kemudian Kaisar ma'ruf raja daripada Romawi, baru kemudian Ethiopia. Jadi ini negara-negara besar di zaman itu. Pertama Persia tentu yang paling besar, kemudian Romawi, kemudian Ethiopia. Jadi negara maju gitu bahasa kita. Lah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merelakan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri yang maju? Karena ada alasan yang dihabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, karena di Habasyah itu ada raja yang sangat adil, yang tidak pernah menzalimi rakyatnya. Dari sini ada hikmah dan pelajaran bahwa sebuah negeri kalau yang memimpinnya orang adil maka makmur, walaupun negeri itu negeri kafir. Jadi keadilan itulah sebenarnya yang membawa kemakmuran bagi sebuah bangsa. Tapi kalau rajanya sudah zalim, penguasa sudah zalim, sudah tidak ada keadilan kepada rakyatnya, maka negara itu pasti akan hancur. Akan banyak kezaliman lain yang akan menyusul di bawahnya. Lah itulah alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa kemudian mengarahkan para sahabat yang 15 orang ini untuk pergi ke Ethiopia. Karena alasan-alasan tadi. Kalau boleh kita simpulkan, yang pertama, karena negeri Habasyah atau Ethiopia itu tidak ada perpanjangan tangan dari orang-orang atau kabilah-kabilah Arab. Artinya tidak ada hubungan sia-sia politik dengan mereka. Yang kedua, karena Raja Habasyah itu dikenal dengan keadilannya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, inna bi ardil habasyati malikan la yudlamu ahadun indahu. Sesungguhnya di negeri Ethiopia itu ada satu raja yang tidak pernah menzalimi rakyatnya. Fa'alhiku bibiladihi hatta yaj'alallahu lakum faraja wa makhraja. Maka berangkatlah kau ke negeri itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dan jalan keluar untuk kalian. Maka kata para sahabat, fa kharajna ilaihi arsalan hatta ijtama'na fa nazalna bi khairi darin ila khairi jarin aminna ala dinina. Kata para sahabat, setelah kami keluar kemudian sampai di Habasyah, maka kami mendapatkan kebaikan tetangga yang mengamankan agama kami di sini. Memang negerinya bukan negeri terbaik, tapi kami punya tetangga yang baik di sini. Itulah alasan para sahabat. Dari sini kita tahu bahwa penduduk Habasyah itu baik-baik orangnya. Itu pula yang menjadikan Nabi SAW mengizinkan para sahabat bukan hanya rajanya, rakyat-rakyatnya baik. Karena pengakuan para sahabat, ya memang dia bukan negeri terbaik, bukan seperti Mekah. Kalau Mekah kan jelas negeri terbaik. Tapi walaupun bukan negeri terbaik, kami dipindahkan ke negeri yang memiliki tetangga yang baik. Sehingga aminna ala dinina, agama kami pun merasa aman, kami pun bebas beribadah di negeri ini.
Ini yang kedua. Yang ketiga, karena penduduk Habasyah itu orang Nasrani. Jadi agama mereka itu agama Nasrani. Bukan musyrik. Bukan juga Yahudi. Dan Al-Quran sudah mengatakan, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanul yahuda walladina asyraku walatajidanna aqrabahum mawaddata lilladina amanu alladina qalu inna nasara. Engkau akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya kepadamu adalah orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrik. Dan engkau akan dapati manusia yang paling dekat cintanya dengan orang-orang yang beriman, mereka lah orang yang mengatakan kami adalah Nasrani. Jadi orang Nasrani itu lembut hatinya, lain dengan Yahudi ataupun orang-orang musyrik, itu maksudnya. Makanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat ke sana karena mereka hatinya lembut. Kemudian juga alasan yang keempat, karena negeri itu negeri aman. Tidak terdengar banyak kerusuhan, tidak terdengar banyak kekacauan, dan juga negeri yang sangat kaya raya sehingga para sahabat bisa terjamin hidup mereka, bisa mencari pekerjaan di sana. Dan lebih daripada itu, bahwa Habasyah itu negeri yang independen, artinya dia tidak mengekor kepada negara-negara yang lain yang akan menyetirnya. Itulah yang kemudian kenapa Nabi SAW, alasan-alasan inilah yang menjadikan Rasul mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Sekaligus juga pukulan kepada orang-orang musyrik. Ketika Nabi SAW kemudian mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah, seolah-olah Rasul ingin mengatakan kepada orang-orang musyrik itu, lihat akibat kalian, penyiksaan kalian. Akhirnya mereka yang ada hubungan darah dengan kalian, yang ada hubungan keluarga kalian, harus keluar dari negerinya sendiri. Mana perasaan kalian? Apa hanya gara-gara mereka mengatakan beriman kepada Allah kemudian kalian menyiksanya? Dan itu pukulan telak kepada orang-orang musyrik. Kemudian juga kalau kita memetik pelajaran daripada hijrah yang pertama ini, para sahabat hijrah itu betul-betul karena firaran biddin. Mereka lari itu karena mempertahankan sebuah keyakinan, sebuah agama, seperti kisahnya Ashabul Kahfi. Kenapa Ashabul Kahfi kemudian lari dari kerajaan? Akhirnya mereka berkumpul tanpa ada koordinasi, yang belakangan kemudian bersembunyi di gua, akhirnya ditidurkan sampai 3 abad lebih. Tidak lain karena mempertahankan agama mereka. Itu pula yang dilakukan para sahabat. Mereka takut kalau seandainya mereka lama-lama di Mekah dengan penyiksaan, tekanan, intimidasi, akhirnya luntur akidah mereka, balik ke agama nenek moyang mereka. Akhirnya dengan sebab itu mereka pun ingin menyelamatkan akidah dan agama mereka menjauh. Lebih daripada itu juga Nabi SAW tidak menghendaki adanya kekerasan antara para sahabat Nabi SAW dan orang-orang musyrik. Jangan sampai kemudian beradu hanya gara-gara mempertahankan sebuah keyakinan. Seolah-olah Rasul mengatakannya sudah mengalah saja, kita yang pergi dari sini. Sebab kalau terus-terusan kemudian mereka tidak keluar dari situ, bukan tidak mustahil mereka akan dibuntu, dibantai, dibunuh gitu ya. Dan itu yang tidak dikehendaki Rasul. Makanya Rasul merintahkan mereka, sudah kalian pergi saja, jaga agama kalian, jaga akidah kalian. Kemudian juga tentu pemikiran Nabi SAW lebih daripada itu, supaya mengembangkan agama Islam. Ketika penduduk Mekah menolaknya, barangkali ketika hijrah ke Habasyah, orang-orang Habasyah maulah menerima Islam dan iman di sana. Jadi banyak faktor sebenarnya kenapa Nabi SAW itu memerintahkan para sahabatnya. Ya salah satunya tadi, supaya juga para sahabat istirahat juga. Lelah mereka itu setiap hari ditekan, setiap hari diintimidasi, bahkan disiksa, lelah mereka. Sehingga Rasul memberikan kasih sayangnya supaya mereka beristirahat. Walaupun perjalanan yang melelahkan sekali, tapi mereka akan memetik hasilnya ketika sampai di Habasyah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum mereka itu menjauhkan diri dari kezaliman.
Yang kedua, menjauhkan diri untuk tidak kembali kepada agama nenek moyang. Kemudian juga yang ketiga, karena yang berangkat itu kan tidak semua orang susah ya. Yang berangkat ini kan juga ada yang pakar-pakar dagang, para pembesar-pembesar gitu ya. Bukan semua orang miskin yang hijrah itu, enggak. Utsman bin Affan itu orang kaya, Mus'ab bin Umair, kemudian juga banyak para sahabat yang kaya-kaya yang terhormat, Utsman bin Maz'un ya, karena juga mereka selain daripada hijrah menyelamatkan agama mereka, supaya juga ada harokat perniagaan, karena mereka ahli-ahli dagang ya, sehingga mereka bisa mengamalkan kepiawaian mereka dalam berniaga itu di negeri yang maju, negeri Habasyah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tepat di bulan Rajab tahun ke-5 Hijriah. Kenapa Nabi SAW memilih bulan Rajab? Karena bulan Rajab itu satu di antara 4 bulan hurum. Bulan hurum itu ada 4, dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Ramadan, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Itu disebut Ashhurul Hurum. Nah, Nabi SAW memilihkan kepada para sahabat untuk hijrah di bulan Rajab itu karena Rajab itu Ashhurul Hurum, dan kita tahu bahwa orang Arab itu sangat menghormati bulan hurum, sehingga mereka melarang untuk berperang. Rajab ya, bulan Rajab Mudhar namanya. Kata Nabi SAW, thalathatun mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram war Rajabil Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Jadi bulan hurum itu dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang terpisah Rajab. Kalau yang 3 ini kan berturut-turut ya. Lah, kenapa dipilih bulan Rajab? Sekali lagi saya ulang bahwa karena orang Arab itu memuliakan bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, karena itu adalah Ashhurul Hurum, di mana orang Arab dilarang untuk berperang, untuk mengangkat senjata, untuk menumpahkan darah. Haram ya bagi mereka, mencidrai bulan haram itu aib bagi mereka. Sehingga ketika para sahabat hijrah di bulan Rajab untuk menghindari pertikaian masalahnya, untuk menghindari adu fisik ya, supaya jangan perang, supaya mereka bisa melenggang dengan selamat, karena tidak ada yang berani menumpahkan darah, karena itu bulan haram masalahnya ya. Dan di tahun ke-5 Hijriah, maka kemudian mereka pun menyiapkan 2 kapal dagang. Akhirnya kemudian mereka pun naik di 2 kapal itu dan berlayar dari Jeddah ke Ethiopia. Lah, orang-orang musyrik ini, para pembesarnya mengetahui bahwa ada 15 orang itu sebagainya tokoh-tokoh dan sebagainya orang-orang lemah. Itu mereka berangkat ke Habasyah. Akhirnya kemudian dalam hati mereka itu sudah curiga, ada apa ini? Jangan-jangan kemudian mereka akan mengadu ke Ethiopia. Akhirnya kemudian Ethiopia akan mengirim pasukan dan akan menyerang kami. Jadi sudah macam-macam pikiran orang-orang Quraisy itu. Akhirnya kemudian mereka pun ingin menyusul dan menangkap dan mengembalikan kembali ke Mekah. Tapi sayang, setelah kemudian pengejaran mereka sampai di tepian lautan Jeddah, rupanya 2 kapal itu sudah berlayar duluan, sehingga mereka tidak bisa menyusulnya. Dan sampailah akhirnya 2 kapal itu di Ethiopia atau Habasyah. Tapi lihat bagaimana kesabaran para sahabat, luar biasa kan. Ini bukan perjalanan kayak sekarang kapal laut enak gitu yang besar. Itu kapal kecil, mereka pun tidak terbiasa di lautan, ombak sana sini, subhanallah ya. Tapi itulah pengorbanan para sahabat Nabi SAW dalam rangka memperjuangkan agama Islam. Lah, di antara orang-orang yang hijrah itu kan ada putri Nabi di situ, Ruqayyah. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan kepada para sahabat ya, yang merasa perit hatinya untuk melakukan hijrah itu bukan kalian saja, saya pun merasakan, karena putri saya ada di situ, Ruqayyah, yang merupakan istri daripada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi Rasul mencontohkan dari keluarganya juga gitu kan, bukan menyuruh orang-orang lain suruh hijrah menantang bahaya sementara Nabi tenang-tenang di kabilahnya, tidak begitu. Justru salah satu putri beliau, Ruqayyah, yang notabene istri daripada Utsman ibn Affan, terlibat dalam hijrah pertama kali ke Habasyah. Luar biasa ya, Rasul memberikan contoh seperti itu.
Jadi sini kalau kita bisa petik pelajaran gitulah dari kisah hijrah ini. Pertama, kita mendapatkan pelajaran bagaimana sabarnya para sahabat. Sabar, betul-betul sabar dari semua segi kesabaran. Baik sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar ketika menjauhkan kemaksiatan Allah, dan sabar ketika menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mereka mengamalkan tiga-tiganya kesabaran ini. Karena mereka betul-betul juga meninggalkan tanah kelahirannya. Seolah-olah mereka diusir setelah tidak langsung kan mereka diusir dari tanah kelahiran. Jadi itu berat sekali. Ya sekarang mereka sudah tidak aman lagi hidup di Mekah. Setiap hari mereka mendapatkan celaan, ejekan, makian, bahkan kekerasan fisik dan lain sebagainya. Ya seolah-olah mereka diusir secara tidak langsung. Tapi mereka sabar. Ya, mereka sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga istiqomahnya para sahabat yang luar biasa mempertahankan akidah dan agama mereka. Dan ini patut kita tiru gitu ya. Bagaimana kuatnya mereka mempertahankan agama. Sampai mereka rela hijrah jauh dari Mekah, meninggalkan keluarga, bisnis mereka, rumah mereka, tanah mereka hanya untuk mempertahankan agama. Bukan nikmat mana lagi orang itu bisa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqomah, maka turun para malaikat saat kematiannya dan bisikan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena sorga sudah menantimu. Jadi pelajaran kedua, kita diajarkan istiqomah di dalam mempertahankan agama. Kemudian juga pelajaran yang ketiga, bagaimana kasih sayang Rasul terhadap sahabatnya. Sampai Nabi SAW tidak mau ada kekerasan lagi di Mekah yang menimpa para sahabatnya. Tidak mau terdengar lagi ada sahabat yang disiksa sampai dibunuh seperti keluarga Ammar bin Yasir. Rasulullah SAW kasihan dengan para sahabat, lelah mereka ingin ibadah. Selama ini mereka sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan mereka akan disiksa. Akhirnya Nabi pun memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah supaya mereka istirahat sesaat dari kepenatan hidup mereka dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi memerintahkan mereka untuk pergi ke Habasyah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian mereka sampai di Habasyah, ya mereka hidup dengan tenang. Bergandeng tangan dengan orang-orang Nasrani yang ada di Habasyah. Tidak ada gangguan sama sekali. Cuman kan masalahnya begini. Jadi ketika di tahun ke-7 Hijriah, tidak salah, tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW ketika itu sedang berkhutbah di sekitar Ka'bah. Jadi khutbah Nabi SAW ketika itu, yang biasanya kalau Rasul membacakan ayat atau Quran itu kan orang-orang Arab jahiliyah itu kan berteriak-teriak supaya suara Rasul kalah dengan suara mereka. Jadi kalau Rasul sedang bacakan Quran, di tengah-tengah manusia di sekitar Ka'bah itu dalam rangka berdakwah kepada manusia, sengaja tuh Rasul baca Quran maka yang lain akan teriak-teriak kalau bisa supaya yang lain tidak dengar. Tapi entah mengapa satu hari Nabi SAW berkhutbah di tengah para pembesar Quraisy yang hadir di sekitar Ka'bah itu. Tiba-tiba mereka serius mendengarkan. Serius betul-betul mendengarkan. Beda dengan hari-hari yang sebelumnya yang mereka selalu mengganggu apabila Nabi SAW membaca Quran. Dan ini dijadikan kesempatan Nabi SAW untuk menyampaikan Al-Quran yang ada hubung kait dengan mereka. Maka Nabi SAW mulai membaca surah An-Najm. Selesai. Dari awal surah sampai akhir. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan dia tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, yang diucapkan saudaramu ini adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki keteguhan. Maka Jibril menampakkan diri dengan rupa yang aslinya, sampai kepada menyinggung sesembahan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyinggung, afara'aitumul Lata wal Uzza, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap berhala Lata dan Uzza, wa manata tsalitsatal ukhra, dan Manat yang ketiganya kemudian kalian jadikan sebagai anak-anak putri Allah. Alakumudz dzakaru wa lahul untha, apakah pantas untuk kamu untuk kamu yang laki-laki dan untuk Allah yang perempuan? Tilka idzan qismatun dija, yang demikian itu tentu suatu pembagian yang tidak adil. Sampai kepada ayat yang terakhir. Mereka betul-betul mendengarkan surah An-Najm ini, kan ayat terakhir surah An-Najm ini diperintahkan untuk sujud. Ya. Diperintahkan untuk sujud, fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Jadi ayat terakhir surah An-Najm ketika dibaca, maka Rasul langsung sujud. Ketika Rasul sujud, semua pembesar Quraisy yang mendengarkan Quran dari awal sampai akhir itu, mereka ikut sujud juga. Jadi setelah kemudian mereka ikut sujud, Nabi SAW bangkit dari sujudnya, kaget. Loh, kenapa ikut sujud semua? Kan itu. Maka Rasul bertanya, apakah kalian beriman dengan yang aku baca kepada kalian? Maka para pembesar Quraisy mengatakan, tidak, kami tidak beriman. Kata Rasul, lalu kenapa kalian ikut sujud dengan sujudku? Mereka mengatakan, tadzakarna alihatana, kami mengingat Tuhan-Tuhan kami. Katanya. Jadi mereka sujud bukan karena beriman. Jadi mereka karena ingat Tuhan-Tuhannya ikut sujud bersama Nabi. Cuman masalahnya, sujudnya orang-orang musyrik ini menjadi isu global di Mekah. Seolah-olah banyak para pembesar Quraisy itu masuk Islam. Itu ceritanya. Lah cerita keislaman mereka itu pada ini hoax sampai ke Habasyah. Ke 15 orang yang ada di Habasyah itu. Akhirnya kemudian mereka pun pengen balik karena merasa wah berarti dakwah di Mekah ini sudah menyebar. Pulang mereka semua. Ya. Rupanya di tengah jalan ketika sudah sampai di perbatasan kota Mekah, mereka baru dapat informasi bahwa sujudnya mereka itu bukan karena masuk Islam. Adapun kabar berita keislaman mereka itu hoax saja. Lah sebagian mereka akhirnya kemudian balik lagi ke Habasyah dan sebagian mereka balik ke Mekah tapi meminta perlindungan. Baru kemudian terjadi hijrah yang kedua. Ya nanti kita jelaskan. Itu secara global ya yang tulis oleh kitab ini. Baik, kita akan baca. Kalau kita sudah tahu globalnya, maka kita akan lebih paham ketika membaca sirahnya. Ya. Hijrah pertama menuju negeri Ethiopia. Penindasan terhadap kaum muslimin pada pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian. Pada mulanya tidak seberapa, namun kemudian dari hari ke hari, bulan ke bulan berubah menjadi lebih keras lagi. Dan semakin menghebat pada pertengahan tahun kelima kenabian, sehingga seakan-akan tidak ada tempat lagi bagi mereka di Mekah. Dan memotivasi mereka untuk memikirkan cara meloloskan diri dari siksaan-siksaan orang-orang Quraisy itu. Lah dalam kondisi yang seperti inilah turunlah surat Az-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan memberitahukan bahwa bumi Allah tidak sempit, tapi bumi Allah itu luas. Allah mengatakan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pada pahala mereka tanpa batas. Di sini ada kalimat wa ardullahi wasiyah, bumi ini luas, bukan Mekah saja. Masih banyak bumi-bumi yang lain untuk kita beribadah. Ya. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwa Ashama ibn Afjur itu namanya, adapun gelarnya An-Najasi. Jadi Najasi itu gelar. Seperti Kisra gelar dari raja Persia, Kaisar gelar bagi raja Romawi, Tuba gelar bagi raja Yaman, Najasi gelar bagi raja Ethiopia. Namanya Ashama ibn Afjur, ya, yang belakangan masuk Islam. Ya. Jadi Rasul telah mengetahui bahwa Ashama An-Najasi ini raja Habasyah adalah seorang yang adil, tidak seorang pun yang dizoliminya. Karena itu beliau memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke sana guna menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Dan ini juga sebuah pelajaran, Bu, bahwa hijrah itu maksudnya kalau hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada. Kata Rasulullah, hijrata ba'da al-fathi. Tidak ada hijrah setelah terjadi Fathu Mekah. Tetapi kalau hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, hijrah dari yang buruk kepada yang baik, seperti hijrah yang dulunya tidak mengenal sunnah, yang bergelimang di atas bid'ah, akhirnya mengenal sunnah dan mengamalkan sunnah. Itu hijrah yang kemudian sekarang kita hajatkan. Ya, jadi hijrah yang lebih baik lagi akhlak kita, ibadah kita, akidah kita, dan begitu seterusnya. Karena di zaman fitnah seperti ini mempertahankan sebuah keyakinan juga agak sulit. Apalagi syubhat dan syahwat sekarang ini luar biasa lewat medsos itu. Bagaimana bermunculan kemudian ajaran-ajaran sesat dengan berbagai macam kesesatannya. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku Imam Mahdi, ada yang ngaku bisa bicara dengan botol aqua, dengan semut, dengan Nabi Sulaiman, dengan macam-macam kan. Nah, ini kan syubhat namanya, dan itu tersebar, mudah diakses siapa saja. Belum lagi syahwat. Ya, judi online di mana-mana, miras di mana-mana, zina di mana-mana. Memang pertahankan akidah di zaman sekarang ini luar biasa. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan, inna mi waraikum ayyama sabrin. Di belakang kalian nanti akan ada hari-hari kesabaran, di mana orang yang memegang sunnah seperti memegang bara api. Ibu bisa bayangkan, kalau ada arang untuk nyetrika masih merah, kemudian ibu pegang, berapalah ibu tahan megang itu? Nggak akan tahan, sebentar saja mungkin dilempar. Ya, kenapa? Karena namanya sifat bara api itu panas, dan kalau terkena tangan kita pasti akan melepuh, akan merusak tangan. Nah, lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seolah-olah memegang sunnah di akhir zaman itu seperti memegang bara api seperti itu. Serba salah. Ya, kalau kita pegang, terbakarlah tangan kita. Kalau kita lepaskan, lepas pula sunnah dari badan kita. Karena memegang sunnah di akhir zaman itu karena dipertontonkan dengan syubhat dan syahwat tuh. Semakin kita pegang sunnah, syubhat pula menyambar-nyambar, syahwat pula mendekat-dekat. Tapi kalau kemudian kita hilangkan sunnah itu, kita ikut orang ramai, masuklah kita ke syubhat, masuklah kita ke syahwat, hancurlah kita di situ. Makanya wajar kemudian kalau Rasul memberikan pahala besar, di mana orang yang memegang sunnah di akhir zaman itu sama dengan pahala memegang sunnah 50 para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat di sini diuji sedemikian rupa. Alhamdulillah kita tidak pernah mengalami seperti yang dialami para sahabat. Kita hanya bisa membaca, mendengarkan itu. Tapi kan ada ibrah besar bahwa ini bukan kisah yang kita baca untuk supaya lekas tidur gitu kan. Tapi ada pelajaran besar di sini bahwa bagaimana pengorbanan orang dulu dalam berdakwah harusnya kita harus contoh. Pamannya ibu ini mendapatkan ujian. Gara-gara pamannya dulu nggak pakai cadar, terus pakai cadar, kemudian dikata-katai tetangga, awas ada ninja gitu. Ya, pamannya baru begitu saja udah sakit hati, akhirnya dicopot cadarnya. Kan kadang-kadang seperti itu. Itu ajaran apa itu, sesat itu. Akhirnya takut dianggap sesat, ya udahlah, bagus kayak orang biasa saja. Nah, jadi kadang-kadang kita ini pengorbanan nggak seberapa, hanya diomongin orang. Itu saja sudah kadang-kadang udah nggak istiqomah tuh. Lihat para sahabat, mereka bukan diomongi, ya mereka itu disiksa, ya kan? Seolah-olah diusir dari negaranya.
Tapi bagaimana kesabarannya? Nah, ini juga untuk menenangkan hati, bahwa kisah-kisah ini dicatat oleh para ulama itu untuk menenangkan hati kita, supaya minimalnya ketika kita menghadapi hal yang sama, walaupun tidak sama dari segi pengorbanannya, tapi adalah pelajaran di situ. Kita pun harus lebih sabar, karena orang-orang yang mendahului kita juga mereka bersabar. Lah, pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berhijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat menuju Ethiopia. Rombongan itu terdiri dari 12 orang laki-laki, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12, dan 4 orang wanita yang dipimpin langsung oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu an, yang membawa serta Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sampai bersabda, sesungguhnya mereka berdua, maksudnya Ruqayyah dan juga suaminya Utsman, adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah apa yang pernah dilakukan oleh Ibrahim dan Nabi Allah Lut alaihi salam. Ya, artinya keutamaan Utsman, bahwa dia keluarga pertama yang hijrah setelah Ibrahim dan Lut. Ini kan Rasul ingin memberikan keterangan bahwa bagaimana anaknya sendiri adalah orang yang pertama kali hijrah. Kemudian kata mu'allif, kepergian mereka dilakukan dengan mengendap-endap pada malam yang gelap gulita, agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy menuju laut, kemudian mengarah ke pelabuhan Syaibah yang ada di Jeddah. Ternyata takdir mereka sejalan dan seiring dengan itu, di mana ketika itu ada 2 buah kapal dagang yang akan berlayar menuju Habasyah, dan mereka pun ikut serta bersamanya. Kaum Quraisy akhirnya mengetahui hal itu, lalu menelusuri jejak perjalanan kaum muslimin. Akan tetapi tatkala mereka sampai di tepi pantai, kaum muslimin telah bertolak dengan aman. Akhirnya kaum muslimin menetap di Habasyah dan mendapatkan sebaik-baik perlindungan dari raja yang adil, Ashamah ibn Afjur, atau dikenal dengan Malikul Habasyah, Raja Najasyi. Ya. Ini sekilas perjalanan hijrah pertama. Kemudian kisah sujudnya kaum musyrikin bersama-sama kaum muslimin dan kembalinya para sahabat berhijrah. Jadi pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi SAW pergi ke Masjidil Haram. Di sana banyak berkumpul kaum Quraisy, terdiri dari para pemuka dan tokoh-tokoh mereka. Beliau SAW kemudian berdiri di tengah-tengah mereka dan mendadak membaca suratul Najm. Orang-orang kafir tersebut sebelumnya tidak pernah mendengarkan kalamullah secara langsung, karena program yang mereka lancarkan secara kontinu adalah melakukan apa yang saling mereka nasihatkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana diabadikan oleh Allah, la tasma'u lihadzal Qur'an wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an, dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi tadi saya sudah jelaskan kalau Rasul baca Quran itu mereka buat kegaduhan supaya suara Rasul tidak didengar, gitu maksudnya. Maka manakala secara mendadak beliau membacakan surah tersebut kepada mereka, dan kalam ilahi yang demikian indah menawan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan sempat mengetuk gendang telinga mereka, maka seakan-akan mereka kemudian mengesampingkan apa yang selama ini mereka lakukan, dan setiap orang konsentrasi untuk mendengarkan Al-Quran, sehingga tidak ada yang terlintas di hati selain kalam Allah. Lalu sampailah beliau pada akhir surah berupa ketukan-ketukan yang membawa hati seakan terbang melayang. Beliau membaca firman-Nya, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Kemudian beliau pun sujud. Melihat pemandangan itu, tak seorang pun dari mereka yang dapat menahan diri untuk tidak sujud, sehingga mereka pun ikut sujud bersama beliau. Sebenarnya keindahan menawan al-haq telah melulantakkan bebatuan yang meliputi jiwa kaum yang takabur dan suka mengejek. Mereka semua tak sanggup menahannya, bahkan bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka linglung dan tidak tahu harus berbuat apa, manakala keagungan kalam Allah telah memelintir kendali yang selama ini mereka pegang, sehingga membuat mereka melakukan sesuatu yang selama ini justru dengan susah payah berusaha mereka hapus dan lenyapkan. Kejadian tersebut mendapatkan kecaman dari teman-teman mereka yang tidak sempat hadir di majelis itu.
maka mereka pun merasa inilah momen bagi mereka untuk mendustakan Rasul dengan membalikan fakta yang sebenarnya, bahwa yang terjadi adalah beliau mengungkapkan kata-kata penghormatan terhadap berhala-berhala, yaitu beliau mengatakan itulah Al-Gharanik yang mulia, yang syafaatnya telah diharap-harapkan. Lah isu bohong ini mereka gembar-gemborkan agar dapat menjadi alasan sujud mereka bersama Nabi. Tentunya hal itu tidak begitu mengherankan sekali, sebab sumbernya adalah dua orang yang selama ini pekerjaannya suka mengarang-arang dusta serta menghembus-hembuskan isu. Berita tersebut tentu sujudnya kaum Quraisy sampai ke telinga kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah, akan tetapi kemudian versi beritanya sangat bertentangan dengan realitas yang sebenarnya, yaitu yang sampai kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Oleh karena itulah mereka pun kembali ke Mekah pada bulan Syawal di tahun yang sama. Namun ketika mereka berada di tempat yang tidak seberapa jauh dari Mekah, yaitu sesaat di waktu siang, dan mereka akhirnya mengetahui bahwa duduk persoalannya tidak demikian. Sebagian mereka pun ada yang kembali ke Habasyah, sedangkan sebagian yang lainnya ada yang masuk Mekah secara diam-diam atau berlindung di bawah jaminan salah seorang tokoh Quraisy. Nah, inilah diantara kisah dari perjalanan hijrah pertama, dan tentu akan ada hijrah yang kedua. Nanti insyaallah minggu depan kita akan jelaskan bagaimana kondisi hijrah kedua ke Habasyah dan siapa Raja Najasyi ini. Karena menariknya, kenapa Raja Najasyi ini kemudian menjadi nama yang sangat harum dalam Islam. Bahkan sampai hari ini orang-orang Ethiopia itu mereka berbangga, terutama kaum muslimin yang ada di Ethiopia itu, dengan Islam, karena mereka selalu kemudian membuka lembaran sejarah bahwa ada di antara raja mereka yang pernah masuk Islam di zaman Nabi. Itulah Ashama ibn Afjur, di mana rajanya masuk Islam, satu dunia rakyatnya tidak ada yang masuk Islam. Makanya ketika dia meninggal dunia, Nabi SAW akhirnya mensalat gaibkan di Madinah, karena di Habasyah tidak ada yang menyalatkan dia. Makanya Rasul mensalat gaibkan, dan itulah salat gaib pertama yang dilakukan Nabi SAW. Sehingga Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwa salat gaib disyariatkan itu kalau jenazahnya belum disolatkan. Kalau sudah disolatkan ya tidak disyariatkan salat gaib. Tapi pendapat jumhur mayoritas para ulama dibolehkan mensalat gaibkan walaupun sudah disolatkan. Ini ranah khilaf fikih. Tapi yang ingin saya sampaikan bagaimana Najasyi sangat harum sampai dicatat dalam sejarah. Setiap kita membaca sirah Rasul pasti akan disebut-sebutkan namanya. Itulah bagaimana Islam itu memuliakan orang mulia. Islam itu memuliakan orang hina dan lebih memuliakan orang mulia. Tapi juga bisa kemudian menghinakan orang mulia. Itulah Islam. Bilal bin Rabah, budak hamba sahaya, menjadi mulia karena masuk Islam. Namanya disebut-sebut sampai kiamat. Abu Bakar Siddiq, orang mulia di zaman jahiliyah, ketika masuk Islam lebih mulia lagi. Tapi ada orang-orang mulia karena menolak Islam menjadi hina. Itulah Abu Jahal, Abu Lahab. Lihat Najasyi, orang mulia. Ketika masuk Islam dimuliakan, namanya disebut-sebut. Walaupun memang tidak ada yang mengatakan dia sahabat karena tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Tapi disebut muhadram namanya. Muhadram itu orang yang masuk Islam di zaman Rasul tapi tidak berjumpa dengan Rasul. Atau ada juga yang mengatakan kibarut tabi'in, pembesarnya para tabi'in. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, dakwah itu kan sebagaimana nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qulu bi uqulihim. Sampaikan dakwah itu dengan pemahaman yang bisa diterima oleh mad'u yang kita dakwahi. Kadang-kadang menyampaikan niat kita baik untuk menyampaikan sebuah kebenaran itu tidak diterima karena cara penyampaiannya tidak baik. Dakwahnya bagus, hak, ya, dakwah sunnah, dakwah Quran dan sunnah. Tapi kadang-kadang penyampaiannya yang kurang baik, akhirnya tidak tersampaikanlah kebenaran itu ke telinga-telinga manusia. Sehingga diperlukan memang dakwah itu ya memang
kembali kepada hukum dakwah, asal dakwah itu layyin, lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Rasul, ya, wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau engkau keras hati, kasar gitu, orang enggak akan ada di samping, mereka lari kan itu. Berarti dari sini menunjukkan bahwa asal dakwah itu ya ada kelembutan, kesabaran, ya. Tetap kita menyampaikan tauhid, tapi kan dengan cara yang bisa diterima orang-orang. Karena juga banyak kok kisah-kisah dai-dai yang diusir, kadang-kadang dicaci maki ketika penyampaiannya tidak bijak. Ya sampaikan tauhid dengan berbagai macam metode. Dulu waktu ini pengalaman dakwah saya juga kan itu. Awal-awal masih lulus pesantren dulu itu kan masih keras gitu ya, ibaratnya semua dihantam. Pokoknya nggak cocok dengan saya hantam. Ya. Sehingga banyak orang yang malas ngundang saya itu kan. Oh itu ngapain ngundang Ustaz Abu Mayor, keras katanya. Nggak mau orang ngundang, takutan ya. Jadi cobalah kita robah metode. Mulai kita menggunakan metode sirah, ya kan. Kemudian metode tafsir, metode akhlak gitu ya kan, pembahasannya. Sambil sekali-kali selipkan di situ. Dan subhanallah, alhamdulillah saya lihat selama saya berdakwah di Batam ini yang ya banyak juga yang mengundang ke sana kemari yang terkadang pahamnya beda gitu dengan kita, tapi melihat dakwahnya mungkin lembut dan begitu seterusnya, itu pula yang menjadikan mereka mau mengundang kita ke situ. Dan tak banyak juga akhirnya orang-orang yang dulu tidak suka jadi suka, yang tidak mau mengenal sunnah akhirnya jadi mau mengenal sunnah. Dan itulah mungkin salah satu metode. Memang metode itu harus dicari, tidak bisa kita ini nanya Ustaz gimana, belum tentu metode saya berbeda dengan metode ibu kan gitu. Itu sebaliknya. Dan memang dengan jam terbang terus berdakwah itu nanti akan ketahuan metode itu biasanya ya. Ya sama dengan orang yang baru ceramah, pertama ngomong gagap, kadang-kadang sindrom, kadang-kadang hilang semua temanya, ya udah dihafal dalilnya hilang semua, udah hilang dalilnya pula catatannya tidak dibawa, akhirnya dia pula di situ dia, ya ada yang kayak gitu. Jadi ya itu tergantung jam terbang dakwah. Ya ibu kalau mungkin setiap hari berdakwah kan tidak harus mesti kayak saya begini ngajar, tidak. Ya justru kadang-kadang berdakwah keluar itu lebih utama gitu, karena mereka kalau ibu yang ini udah ngaji pasti ke sini, ya, tapi orang luar kan belum ngaji. Dan begini bu, terkadang penyampaian dakwah dengan ikhlas, dengan kejujuran dan keikhlasan kita ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain, itu terkadang tanpa dalil pun, hanya nasihat-nasihat biasa, itu orang bisa sadar, karena kesadaran itu bukan dari diri kita, Allah yang kasih, dan itu pengaruh ikhlas. Pengaruh ikhlas kita karena pengen dia itu seperti kita itu. Keikhlasan itu akan berdampak kok. Walaupun mamanya dia awalnya tidak diterima, tidak menerima dakwah kita, tapi terkadang setelah dia pergi atau kita yang pergi, itu baru terasa tuh. Baru terasa akhirnya mereka ingin mencari dan akhirnya juga ikut sama dengan kita. Jadi tidak mesti harus menghafalkan, saya mau dakwah tetangga nih, ibu hafalkan dalilnya dulu di rumah nih. Ya enggak gitu juga lah kan itu. Dakwah kan tidak harus seperti itu. Dengan kata-kata bijak, pengalaman ibu, cara bicara saja namanya kan kadang-kadang menyentuh. Ya, jadi saya kira pengaruh dakwah itu kembali ke keikhlasan. Kalau ikhlas itu pasti bawa berkah. Tapi ada juga yang dalilnya dikuasai Quran Sunnah, tapi nggak diterima di masyarakat. Ya boleh jadi mungkin keikhlasannya atau mungkin cara penyampaiannya yang kurang tepat gitu. Jadi banyak faktor lah dakwah itu. Karena dakwah itu kan metode-metode sebenarnya nanti akan muncul sendiri. Ya sama dengan orang hafal Quran bu. Kalau ibu ingin hafal Quran, hafal aja. Nanti lama-lama ketemu caranya tuh. Ya, coba hafal pemain 2 ayat dibaca 100 kali terus setiap hari. Nanti ketemu metodenya tuh. Walaupun nggak tanya Ustaz macam mana metode menghafal Quran, karena banyak juga yang ikut metode tak jadi. Ada yang tak ikut metode, dia dapat metode sendiri cepat pula dia hafal Quran tuh. Ah seperti itulah modelnya kurang lebih. Wallahu a'lam. Ya. Tadi kan tentang yang saya ceritakan tentang sujudnya mereka kaum Quraisy itu Nabi membacakan surat An-Najm. Iya. Terus mereka mengingkari. Apakah itu itu berkaitan dengan aturan Al-Baqarah yang pertama Allah yang Allah telah mengutuk hati mereka?
Ya, masuk. Orang-orang kafir itu a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Ada orang-orang itu yang memang engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, mereka tidak beriman. Allah sudah takdirkan seperti itu. Dan Allah tahu bukan karena Allah yang menjadikan mereka seperti itu. Mereka sendiri yang ingin seperti itu. Ya. Jadi ada orang-orang kafir itu yang tidak akan dapat hidayah dan Allah tahu. Tetapi sekali lagi bahwa kekafiran mereka itu bukan karena Allah yang menjadikan mereka kafir, ngikutin catatan mereka dalam catatan kafir itu enggak. Ya, karena kita ini bukan akidah Jabariyah yang semua diatur oleh Allah. Jabariyah kan begitu, manusia itu seperti wayang yang gerakkan itu dalangnya gitu maksudnya. Bukan begitu, kita diberikan kehendak, tapi kehendak kita kan di bawah kehendak Allah. Jadi ketika orang itu kufur, ya itu kehendak kita kufur. Fir'aun kufur, kehendak Fir'aun dia kufur sendiri. Iblis kufur, ya kehendak iblis sendiri. Makanya iblis mengatakan di hadapan Allah itu, fabima aghwaytani, karena engkau sudah menyesatkan aku. Kok bisa iblis menyalahkan Allah? Dia mau sesat sendiri kok disalahkan pula Allah yang menyesatkan dia. Dia yang sesat sendiri, disuruh tobat tak mau, ya disuruh sujud tak mau. Berarti kan dia sendiri yang mau tuh. Buktinya malaikat mau sujud kok dia tak mau sujud. Berarti kehendak dia. Lain kalau semua malaikat tak sujud, berarti kan memang semuanya kan. Ini kan malaikat sujud kecuali dia, berarti kehendak dia tidak sujud. Artinya sesatnya bukan karena kehendak Allah, tapi dia mau sesat sendiri. Ketika dia sesat, Allah sesatkan sekali. Jadi ada orang-orang itu yang seperti itu gitu, dikasih nasihat, nggak dikasih nasihat sama saja. Ya, itulah orang-orang kafir karena Allah sudah tutup hati-hati mereka. Taba Allahu, Allah sudah tutup hati-hati mereka, sudah ada ron dalam hati mereka sehingga sulit menerima kebenaran. Makanya kalau ada yang mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa orang kafir itu akan kafir selamanya dan dia akan masuk dalam neraka, ngapain Allah hidupkan lama-lama? Ya, ibaratnya gini, ibu sudah tahu ini pembantu ibu akan kurang ajar, akan mencuri di rumah, akan selingkuh dengan suami, akan ini. Pasti ibu pecat sebelumnya kan? Ada udah tahu nih. Ya, ini udah tahu nih pembantu ini jahat nih. Lah saya pecat aja. Ya. Lah kenapa Allah? Ya sudahlah, daripada dia kurang ajar sama aku wafatkan aja lah. Langsung masukkan ke neraka aja. Ya, kenapa Allah tidak langsung seperti itu? Ya, kenapa Allah kasih kehidupan dia pula lama sampai dia tahu Allah itu dia akan kafir terus sampai kiamat. Ya, tapi kenapa dibiarkan dia kurang ajar? Supaya ketika mereka dibiarkan seperti itu, angdartahum am lam tudhirum, Allah punya hujah. Allah punya hujah bahwa kamu sudah saya pernah kasih umur di situ. Kemanakan umurmu? Kemanakan cara berpikirmu? Nah, gitu maksudnya. Supaya ada hujah di situ kan. Kalau ndak dihidupkan langsung dimatikan masuk neraka, zalim lah Allah jadinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada orang-orang itu yang memang diperingatkan atau tidak, yang memang tidak beriman. Dia satu sudah takdirnya, tetapi sekali lagi bahwa ketidakberimanan mereka bukan paksaan dari Allah, tidak, tapi karena kehendak mereka. Wallahu a'lam. Iya, segera cukup. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.